Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebentar kami akan membawakan renungan di awal bulan ini. Semoga renungan ini dapat menjadi tuntunan kita menjalani 1 bulan ke depan. Dimanapun Bapak Ibu yang berada di sana, kiranya diberkati Tuhan. Mari kita mulai. Setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Mari kita bawa pujian dari awal lagi. Kekuatan di hidupku, dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu.
katakan segala pujian. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Haleluya, 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 haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Saat malam hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada oleh kasih karuniamu selalu baru di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan namamu, Engkau yang layak kami tinggikan. Kami sembah di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami malam hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, kebenaran firman-Mu. Engkau tolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau juga mengurapi hamba-Mu, menyampaikan kebenaran firman-Mu di dalam pimpinan kuasa Roh Kudus. Boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kasih Tuhan. Selamat malam, selamat kita berjumpa lagi di dalam channel kita malam hari ini. Kita akan belajar lagi malam hari ini apa yang kalau mungkin ada yang bisa ditulis kita tulis. Mungkin ada sedikit kelanjutan dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Saat hari ini kita akan mulai belajar mengenai gereja. Gereja atau disebut sebagai perkumpulan orang-orang kudus. Atau dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah eklesia, yang mana artinya itu adalah dipanggil keluar. Dipanggil keluar itu dari kehidupan lama kita, dari setiap kita ya, setiap orang Kristen itu disebut sebagai gereja. Itu setiap kita ya, itu dipanggil keluar dari kegelapan. Jadi di antara kita itu tidak ada yang ujuk-ujuk jadi Kristen dalam keadaan kehidupan yang baik, benar. Tetapi kita semua dipanggil keluar dari kegelapan. Bahkan kita di dalam iman Kristen, setiap kita yang lahir pun kita sudah ada di dalam keberdosaan kita. Itu iman Kristen, kasih Tuhan ya. Nah, kita semua dipanggil dari kegelapan tersebut. Bagaimana kita menghidupi dalam hidup yang baru itu. Ini yang menjadi PR kita bersama sebagai wadah gereja. Di dalam gereja ini, dalam suatu wadah, di dalam suatu perkumpulan, bersama-sama orang yang kudus dalam arti dikuduskan. Kita sama-sama ya, sama-sama belajar ini. Katakan kita belajar keluar, sudah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kita, dari kehidupan lama kita. Dan kita bersama-sama di dalam satu perkumpulan. Jadi kita sudah tidak hidup sendiri-sendiri lagi kekasih Tuhan, tetapi kita ada dalam satu komunitas. Sekali lagi saya tekankan, sebagai orang Kristen kita tidak bisa hidup sendiri-sendiri, tetapi kita harus ada dalam satu wadah, dalam satu komunitas, yaitu gereja. Sekali lagi kita ingat, gereja itu adalah perkumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kehidupan lama, dari kehidupan yang gelap istilahnya ya. Kehidupan lama yang gelap setelah kita jadi Kristen, ini tidak otomatis setelah kita dipanggil keluar dari kegelapan, ini tidak otomatis kita menjadi benar, menjadi seperti malaikat. Kekristenan itu bukan seperti sulapan kekasih Tuhan ya. Kita tahu ini ya. Bukan simsalabim, kita langsung berubah jadi baik, jadi seperti malaikat. Jadi kudus, jadi hidup benar. Tidak kekasih Tuhan.
Di dalam kekristenan kita harus belajar mengenai suatu proses dalam kehidupan kita, proses bersama. Proses bersama ini, proses ini yang harus kita lewati, bersama, yang harus kita jalani. Kita sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah selanjutnya, langkah selanjutnya bagaimana di dalam perkumpulan kita ini, di dalam wadah kekristenan kita ini, kita harus berproses di dalamnya. Kita harus menghidupi iman kita. Berapa lamanya hanya Tuhan yang tahu. Tetapi ini adalah suatu proses yang berkesinambungan dari hari ke hari. Ini kekasih Tuhan yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita, bahwa hidup kudus itu bukan suatu sulapan ya, seperti saya katakan tadi, bukan otomatis dari kita setelah bertobat langsung lahir baru, enggak. Tetapi itu ada dalam suatu perjalanan panjang, dalam suatu proses hidup kita untuk kita jalani bersama. Saya teringat sebuah cerita, kita ingat semua, saya percaya, saya kopas cerita ini ya, cerita mengenai Pangeran Kata ya. Kita tahu Pangeran Kata itu sebelumnya adalah suatu pangeran yang ganteng, anak raja, kemudian dikutuk jadi Pangeran Kata, jadi Kata. Singkat kata, Pangeran Kata ini tiba-tiba masuk dalam kamarnya seorang gadis dan kemudian berbincang-bincang. Akhirnya oleh pertolongan gadis ini, Kata ini bisa berubah lagi menjadi pangeran yang ganteng. Nah setelah, saya langsungkan, setelah pangeran ini akhirnya membawa gadis yang di desa ini, dibawa ke tengah kerajaannya dan pangeran ini menjadi raja lagi. Setelah penyihirnya dikalahkan, pangeran ini menjadi raja lagi. Itu happy ending kan, ceritanya itu dalam cerita yang kita baca itu kan happy ending ya, langsung happy ending setelah itu selesai. Tapi ada satu cerita, ada satu kisah yang secara logika kita itu kita perhatikan, bahwa dari kebiasaan gadis desa ini sebenarnya ada satu proses struggling, proses kerja keras dari gadis desa ini, tinggal di dalam tengah istana dengan segala protokoler, dengan segala kebiasaan, dengan segala adat kebudayaan yang serba baru di tengah. Ini bukan suatu proses yang mudah, saya pastikan. Suatu proses yang bisa dikatakan sulit, mungkin memakan beberapa waktu tahun untuk gadis ini bisa menyesuaikan diri untuk hidup di tengah suatu kerajaan. Seperti demikianlah kehidupan kita, kekasih Tuhan. Di tengah-tengah kehidupan Kristen kita membutuhkan suatu proses. Satu hal yang pasti, kita sudah ada di tengah istana, kekasih Tuhan. Kita sudah ada di situ. Contoh ya, kita sudah ada di situ dan kita sedang berproses untuk menyesuaikan diri hidup secara Kristen, kekasih Tuhan. Untuk hidup secara aturan Kristus, secara aturan Alkitab firman Tuhan. Itu yang harus kita perhatikan, yang harus kita pelajari bersama ya. Sedikit yang jadi permasalahan kita, tidak jarang di antara kita itu mengharapkan ada satu sulapan dari Tuhan. Kita mengharapkan Tuhan berbuat menyulap seseorang itu menjadi baik. Kita doakan sehari simsalabim langsung berubah jadi baik. Orang yang baru bertobat, baru masuk gereja, kita doakan bleng, langsung jadi seperti malaikat. Itu harapan kita, tanpa kita sadari itu kita harapkan dalam kehidupan kita. Itu muncul dalam hati kita. Contohnya kenapa? Kita seringkali protes, tidak sesuai, tidak senang dengan rekan-rekan kita, saudara seiman kita yang mungkin kehidupannya belum sesuai dengan firman Tuhan. Itu artinya kita meminta Tuhan untuk berbuat menyulap seseorang tersebut. Padahal kita tahu proses kehidupan kekristenan itu, perubahan itu bukan suatu proses sulapan yang bisa memakan satu hari saja, tidak bisa. Tetapi itu suatu proses panjang. Kita bersyukur kalau Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa yang baru yang datang. Tetapi kita harus tahu, kita harus menyadari dengan sepenuhnya bahwa kehidupan kekristenan mereka belum berhenti. Tetapi saat mereka masuk dalam kekristenan, dalam gereja, itu adalah awal hidup mereka, hidup kita semuanya untuk berubah seturut kehendak firman Tuhan. Sesuai aturan-aturan firman Tuhan. Ini yang harus kita pelajari.
Ya, coba kita baca, kita awali dalam hal ini, kita masuk dalam ayat firman Tuhan dalam Markus. Dalam Markus 12 ayat 38, saya bacakan. Markus 12 ayat 38, dalam pengajarannya Tuhan Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar. 39, suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan. Ayat 40, yang menelan rumah janda-janda sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang berat. Saya sambungkan. Ada satu roh tanpa kita sadari bahwa di dalam kehidupan kekristenan kita itu tanpa kita sadari kita masuk dalam kehidupan para Farisi tanpa kita sadari. Terkadang itu kita kelihatannya itu rohani, beribadah. Saya sangat senang beribadah, apalagi kalau ada jemaat yang begitu rajin tekun beribadah, puji Tuhan. Tetapi beda dengan orang Farisi ini, dia itu hidup dalam alam rohani, seperti berrohani, kekasih Tuhan ya. Tetapi ada satu hal yang mereka perlihatkan seolah-olah rohani ini, kekasih Tuhan. Tetapi ternyata kehidupannya itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, dengan firman Tuhan. Ya. Ini adalah satu roh agamawi, kekasih Tuhan. Roh agamawi ini merasuk di dalam jiwa, pengertian, pemahaman kita tanpa kita sadari. Coba kita perhatikan kehidupan kita masing-masing. Satu roh agamawi ini adalah merupakan salah satu ciri dari kehidupan orang-orang Farisi, kekasih Tuhan. Cirinya roh agamawi itu adalah mereka menjadikan diri mereka menjadi role model, menjadi patokan standar kebenaran. Ukuran mereka bukan lagi firman Tuhan, tetapi diri mereka sendiri. Kita perhatikan. Semua jemaat harus seperti saya. Semua pengikutku harus mengikuti teladanku. Itu Farisi. Jadi standar kebenarannya bukan firman Tuhan, bukan Alkitab, tetapi diri mereka sendiri. Itu roh agamawi. Coba kita pelajari di sini. Jadi kekasih Tuhan, kita belajar, kita perhatikan ini ya. Ya, poin pertama, roh agamawi ini adalah standar kebaikan, standar kebenaran yang mereka pakai adalah diri mereka sendiri. Semua orang, siapapun itu, mereka yang tidak sesuai dengan kehendakku, tidak seperti aku, tidak sama dengan apa yang aku lakukan, mereka sesat. Mereka masuk neraka. Mereka salah jalan. Ini roh-roh Farisi, kasih Tuhan. Kita perhatikan. Jadi standar kebenarannya ini boleh dikoreksi kalau apa yang saya katakan salah. Tetapi ini ciri Farisi adalah standar kebenaran mereka adalah diri mereka sendiri. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kita berhati-hati di sini ya. Dan tanpa kita sadari, terkadang jemaat itu menjadi terikut seperti itu. Yang dicontoh itu hamba Tuhannya, ya memang harus jadi panutan, hamba Tuhan memang jadi panutan. Tetapi terkadang tanpa disadari jemaat itu karena sudah ditanamkan pengajaran yang seperti itu, jemaat jadi mengikut yang seperti itu. Semua orang lain yang tidak sesuai seperti pendetanya dikatakan sesat. Dikatakan salah jalan, masuk neraka. Saya setuju. Saya sangat setuju sekali hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan harus jadi contoh yang benar baik sesuai firman Tuhan. Ya, tetapi kita harus ingat bahwa standar kebenaran kita adalah firman Tuhan. Ini kekasih Tuhan. Yang harus kita perhatikan. Di sisi lain, tanpa kita sadari terkadang kita itu
memaksakan saudara-saudara kita untuk sesuai seperti yang kita mau. Kita baca kitab Lukas ya, kita contohkan, kita masuk dalam firman Tuhan, kita sesuaikan ayat firman Tuhan. Lukas 18 ayat 11 sampai 12, saya bacakan. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan orang seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Mereka memakai, saya tambahkan ini, mereka memakai diri mereka sebagai sebagai standarnya. Ini harus kita berhati-hati. Ya, dalam doa pun mereka sempat berkata seperti ini, aku tidak seperti orang yang lain, Tuhan. Aku berpuasa. Siapa yang enggak boleh berpuasa? Siapa yang enggak senang berpuasa? Oh, puji Tuhan kalau kita lihat ada yang berpuasa, berdoa puasa. Kita sangat puji Tuhan, kita sangat bersuka cita. Tetapi bukan itu standar kebenaran kita. Sekali lagi, standar kebenaran kita bukan orang per orang, bukan seseorang. Bukan diri kita terlebih lagi. Jangan kita pakai orang lain harus seperti saya. Aku sudah begini, orang lain harus seperti ini. Tidak, kekasih Tuhan, saya katakan tidak. Kita masing-masing menjalani proses dari Tuhan tahap demi tahap. Itu berbeda. Nanti kita akan bahas itu. Contoh lain ya, contoh lain kita buka. Contoh lain, ini terkadang tidak sadar ada di dalam kehidupan kita. Tidak sadar, kekasih Tuhan. Coba malam hari ini kita cek diri kita sendiri ya. Saya bacakan kitab Lukas pasal 10 ayat 40. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Tanpa disadari, Marta sudah mengambil bagian dari satu roh Farisi ini, kekasih Tuhan, saya katakan. Sebenarnya kalau kita teliti, pelayanan Marta itu sangat krusial, sangat urgent, sangat dibutuhkan. Talentanya sangat luar biasa. Dalam suatu acara, Marta ini kan istilahnya psikosumsi ya. Dalam suatu acara, Natal katakan, kalau tidak ada psikosumsi apa yang terjadi? Garing, banyak yang lapar jemaatnya, banyak yang menantikan kue, minuman mungkin. Sangat penting saya katakan pelayanan Marta ini. Talentanya luar biasa. Bisa jadi akan timpang kalau suatu pelayanan tanpa ada psikosumsi. Bisa jadi ya saya katakan. Tetapi yang salah dari Marta ini, dalam ayat yang kita baca ini adalah Marta menghendaki, meminta, menuntut supaya Maria seperti dia. Ini roh Farisi, kekasih Tuhan. Standar kebenarannya bukan apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi standar kebenarannya dia sendiri. Tuhan, kenapa Maria itu kok tidak seperti aku? Kok tidak membantu aku di dapur? Masalahnya di sini. Sebenarnya sekali lagi, pelayanan Marta ini luar biasa. Tetapi Marta terpeleset dalam satu roh Farisi. Salah satu saya katakan roh Farisi. Dia meminta orang lain untuk jadi sama seperti dia. Dia menuntut saudaranya yang lain untuk melakukan seperti apa yang sudah dia lakukan. Di sini masalahnya. Dan ini terkadang tanpa kita sadari. Itu muncul kita dalam firman Tuhan ini ditulis untuk menjadi contoh buat kita. Kalau ada kisah yang ditulis dalam Alkitab seperti ini, berarti itu menjadi contoh buat kehidupan kita. Sekali lagi saya katakan, luar biasa potensinya Marta ini. Tetapi dalam hatinya ada bibit-bibit Farisi, kekasih Tuhan. Yang mungkin tanpa disadari. Tetapi malam hari ini firman Tuhan mengatakan, mengingatkan kepada kita. Untuk kita belajar sesuai hidup kebenaran firman Tuhan. Ini kekasih Tuhan, itu kita perhatikan bersama ya. Kita kembali kepada poin utama kita. Gereja adalah
perkumpulan orang-orang yang sudah dipanggil keluar dari kegelapan. Kita tahu istilah lainnya gereja adalah seperti bengkel. Bengkel itu bukan showroom, bukan dealer, berbeda. Bengkel itu tempatnya ya motor rusak, kendaraan rusak, blonteng sana, blonteng sini, nggak jalan, yang macem-macem lah. Yang jelek-jelek istilahnya mungkin. Kaget loh, harapan kita, nggak jarang ya, harapan kita datang ke gereja itu seperti showroom. Semua bagus, semua baik, luar biasa kayak malaikat. Ternyata tidak. Seringkali kita kecewa dalam hal ini. Kita lihat di dalam gereja itu, waduh, masih berantakan, amburadul. Saya katakan segi karakter ya, segi karakter kita masing-masing. Kita belajar, kita harus tahu gereja adalah bengkel rohani, kasih Tuhan. Gereja bukan showroom, bukan ajang show, bukan tempatnya dealer barang-barang yang baru. Tetapi di sana, di dalam bengkel itu kita bersama-sama diperbaiki oleh Tuhan. Dibentuk, dibangun oleh firman Tuhan. Kita harus tahu itu. Bahwa di sana, tempat wadah komunitas kita ini, ya, kita kan tahu sudah keluar dari yang kegelapan ini. Istilahnya itu kita sudah sama-sama dipanggil keluar dari kegelapan ya. Sama-sama istilahnya, itu jangan saling mendahului lah ya. Istilah umum yang sering kita dengar itu. Kita ada di dalam satu gereja itu, kita sama-sama belajar untuk memperbaiki kehidupan kita. Poin pertama, kita perhatikan bagaimana kita menyikapi hidup kita di dalam gereja itu. Satu, kita jangan menghakimi sesama kita. Saya masuk dalam ayat firman Tuhan lagi, dalam Matius 7 ayat 2 ya. Saya bacakan Matius 7 ayat 2. Saya bacakan. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kasih Tuhan. Ayat ini tidak diuntukkan, bukan ditujukan kepada para pejabat yang memang tugas dan jabatannya itu adalah menuntut kasus, jaksa, atau menghakimi. Bukan, ayat ini tidak ditujukan untuk para pejabat yang memang tugasnya seperti itu. Tetapi ayat ini ditujukan kepada kita sesama umat Kristen hidup di dalam satu wadah komunitas gereja. Supaya kita jangan menghakimi orang-orang saudara kita yang lain. Supaya kita jangan mengukur saudara kita yang lain dengan ukuran yang pada kita. Karena sekali ayat yang kita baca, ukuran apa yang kita ukurkan kepada saudara kita, itu yang akan diukurkan kepada kita. Kita harus ingat itu. Penghakiman apa yang kita berikan kepada saudara kita yang lain, penghakiman seperti itu juga yang akan kita terima. Tidak tahu datangnya dari mana, kekasih Tuhan. Firman Tuhan tidak mengatakan dari mana, tetapi yang pasti firman Tuhan iya dan amin. Ya, firman Tuhan mengatakan ukuran apa yang kita sampaikan, kita berikan kepada saudara kita yang lain, itu yang akan diukurkan kepada kita. Kekasih Tuhan. Ya. Hal ini kalau kita mau lebih jauh lagi, ini berbeda dengan ayat mengenai Roh Kudus, itu karya Roh Kudus itu menyatakan dosa dan itu berbeda lagi. Tetapi penghakiman ini lebih ke arah menghakimi tanpa tahu duduk persoalan istilahnya. Menghakimi serta-merta, itu menghakimi. Itu yang tidak boleh di antara kita di dalam kita hidup berjemaat, kekasih Tuhan. Kita harus belajar untuk menahan diri dalam hal ini. Kalau karya Roh Kudus itu beda. Karya Roh Kudus itu menyatakan kesalahan. Tetapi membawa setiap orang itu dalam pertobatan. Bukan dalam penghakiman. Kekasih Tuhan. Beda. Beda dalam hal ini. Kita yang pelajari ini ya. Ya, kita sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar ini, apakah akan, saya katakan tadi di awal bahwa kehidupan kita itu tidak jarang yang kita masih membawa tabiat-tabiat lama kita ke dalam wadah kita, komunitas kita yang baru ini. Kita baca lagi dalam Amsal 27 ayat 17, saya bacakan. Kita akan belajar di sana. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ini kekasih Tuhan. Ayat ini tidak enak sebenarnya. Ayat ini tidak enak. Karena
ada satu kemungkinan yang membuat kita itu terjadinya menajamkan, ini ada satu proses gesekan kekasih Tuhan. Terkadang kita menghindari hal ini. Tetapi ternyata hal ini tidak bisa kita hindari karena ini sesuai ayat firman Tuhan. Satu hal, menajamkan ini bukan memperuncing masalah. Kita perhatikan ya. Menajamkan di sini bukan memperbesar masalah. Kalau ada satu masalah, kalau bisa diperkecil, jangan diperbesar. Menajamkan di sini sekali lagi bukan memperuncing masalah, bukan memperkeruh suasana. Jangan kita bangga ya. Oh, sesuai firman Tuhan, saya sudah memperkeruh suasana, saya sudah mempertajamkan saudara yang lain, umat Tuhan yang lain. Sesuai firman Tuhan, saya sudah menajamkan mereka dengan hidup saya. Tidak seperti itu kekasih Tuhan. Kita jangan bangga dengan hal-hal yang seperti itu. Menajamkan di sini lebih ke arah ini. Ke arah rohani. Rohani kita saling dikuat, saling dibangun, saling bersama-sama untuk lebih mendekat kepada Tuhan. Bukan saling menjatuhkan. Ini yang penting. Bukan saling menjatuhkan, tetapi bersama-sama mendekat kepada Tuhan. Sekali lagi ya, mempertajam ini dalam segi rohani kita harus mengerti bukan untuk memperuncing masalah, bukan untuk memperkeruh suasana. Ya, kekasih Tuhan, ini kita harus mengerti akan hal ini. Kita masuk lagi dalam ayat Amsal 17 ayat 9. Kita lebih mengerti sambungan ayat ini. Siapa menutupi pelanggaran mengejar kasih. Nah, ini sambungannya. Siapa menutupi pelanggaran itu mengejar kasih. Tetapi siapa membangkit-bangkitkan perkara menceraikan sahabat karib. Kekasih Tuhan, kita harus mengerti dalam hal ini dalam wadah komunitas kita di dalam suatu gereja. Bahwa kalau kita menutupi pelanggaran itu mengejar kasih. Kasih dari Tuhan, di dalam Tuhan. Menutupi pelanggaran ini kita harus tahu supaya kita bisa, bagaimana sih kita bisa menerima saudara kita yang lain yang masih lemah imannya, istilahnya lemah imannya ini belum hidup sepenuhnya seturut Alkitab, firman Tuhan. Mereka masih membawa tabiat-tabiat dosa lama mereka dari kegelapan. Bagaimana kita bisa menerima mereka? Yuk, kita dikuatkan dengan ayat firman Tuhan. Coba kita baca ini ya. Roma 14 ayat 1. Kita belajar bersama dalam hari ini. Saya bacakan. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Kita harus menerima mereka yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Enak enggak? Enggak enak kekasih Tuhan. Saya katakan enggak enak. Kita harus menerima mereka semua yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Yang mungkin kehidupan mereka masih hidup lama. Kita harus menerima mereka kekasih Tuhan. Kita maunya yang dalam gereja itu kan malaikat semua ya, berbaju putih, punya sayap mungkin. Tapi tidak, firman Tuhan mengatakan yang lemah imannya pun harus kita terima di dalam wadah gereja kita. Firman Tuhan ini bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk kita semua. Gereja itu bukan tempat berkumpulnya malaikat kekasih Tuhan. Kita harus tahu. Sekali lagi, gereja bukan tempat berkumpulnya malaikat. Tetapi adalah gereja, adalah komunitas kita, manusia kita yang sudah dipanggil keluar tadi dari kegelapan. Di situ tempat kita belajar bersama-sama. Jangan kaget kalau kita ada dalam gereja, itu kita melihat si A begini, si B begitu, si C begana. Macam-macam kita lihat. Kita doakan mereka semua, kasih Tuhan. Kita doakan. Kalau kehidupan saudara kita masih lemah iman, masih ada kebiasaan tabiat lama, kita doakan. Kita harus doakan. Bukan hanya hamba Tuhan yang mendoakan. Kita semua, termasuk jemaat, yang melihat, yang mengerti kekurangan dari saudara-saudara seiman itu. Kita harus bersama-sama saling mendoakan, ya, bukan saling menjatuhkan, saling mendoakan. Itu kehendak firman Tuhan malam hari ini. Kita ini ya sudah dipanggil dari kegelapan tadi dengan segala kebiasaannya, dengan segala latar belakangnya, kebiasaannya.
itu enggak, semua hal yang enggak baik mungkin ya, itu berkumpul dalam satu gereja ini, kekasih Tuhan. Coba kita mengerti ya sekarang wawasan kita. Sebelumnya wawasan kita adalah gereja itu tempatnya orang kudus, orang-orang baik, tempatnya orang-orang dermawan, seperti itu ya. Tetapi tidak, ternyata firman Tuhan katakan, ke gereja itu tempat kita sudah dipanggil keluar dari segala macam. Sekali lagi bukan gereja, Tuhan bukan melakukan sulapan di tengah gereja, tetapi melakukan suatu proses dalam kehidupan kita, setiap kita. Dalam satu hal ini, nah ini yang harus masuk dalam pengertian kita. Kalau kita sudah masuk, sudah dipanggil keluar dari kegelapan, pertanyaannya, apakah kita masih mau membawa tabiat lama kita ini ke tengah gereja, ke tengah wadah komunitas kita yang baru? Itu yang tidak boleh, kekasih Tuhan. Setiap kita harus belajar untuk menanggalkan manusia lama kita. Setiap kita harus belajar meninggalkan kesalahan-kesalahan kita. Jangan sampai kita tinggal dalam kesalahan kita. Disinilah diperlukan, kita perlunya datang dalam gereja, dalam komunitas gereja. Di dalam gereja itulah kita dibentuk, diproses, diperbaiki oleh setiap firman Tuhan yang datang kepada kita. Memang dalam satu kelas itu ya, kekasih Tuhan, satu kelas itu kan enggak, satu gurunya sama, mendengarkannya sama, pelajarannya sama, tetapi hasilnya yang mereka terima, hasil yang mereka diterima itu terkadang berbeda. Nah ini enggak bisa dipaksakan, kekasih Tuhan. Kita harus tahu sekali lagi bahwa kita belajar untuk bersama-sama. Untuk meninggalkan manusia lama kita. Ya, firman Tuhan mengatakan, gereja itu bukan membiarkan dosa ya, kekasih Tuhan. Itu menerima kita saudara-saudara itu bukan pembiaran dosa. Yuk coba kita baca. Kita sambungkan ayat firman Tuhan 1 Petrus 4 ayat 8. Boleh dicatat mungkin, ini saya bacakan. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Luar biasa. Ayat ini luar biasa. Kalau kita mengerti kasih Kristus itu datang dari surga mulia ke dalam dunia adalah untuk menebus dosa kita. Demikian juga kasih itu menutupi banyak sekali dosa, ayat yang kita baca. Kita tidak suka mungkin ayat ini. Kita maunya dosa-dosa rekan-rekan saudara kita yang lain itu dibuka, dinyatakan, dan kita tegur, kita hakimi. Tapi firman Tuhan mengatakan, kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Menutupi dosa ini bukan berarti pembiaran, kekasih Tuhan. Jangan salah kita. Menutupi dosa ini sekali lagi bukan membiarkan dosa. Gereja tidak toleransi dengan dosa. Apa yang dikatakan dosa oleh firman Tuhan, gereja harus berani mengatakan itu dosa. Jangan abu-abu. Oh iya sih dosa tapi kecil. Oh iya sih dosa tapi ya enggak sebegitunya lah. Di dalam kekristenan tidak ada dosa besar atau kecil. Dosa ya dosa. Dosa adalah dosa. Sekali lagi, gereja tidak membiarkan dosa. Ya, kita mengerti ya, kita dalam hal ini mengertilah ya. Kita mengerti, tetapi dalam satu balan, dalam satu keseimbangan, gereja harus menerima umat yang berdosa, kita semua saya katakan, termasuk bahkan pelayan Tuhan mungkin. Maaf ya saya katakan, mungkin termasuk pelayan Tuhan. Kita semua masih dalam pembentukan prosesnya Tuhan. Kita harus menerima mereka semua, tetapi gereja tidak tolerir dengan dosa. Dosa ya dosa. Ini kita harus mengerti dengan benar secara seimbang. Ya. Gereja yang sudah, nah dalam hal ini kita harus mengerti ya. Di dalam keseimbangan pemahaman ini, kita lanjutkan pemahaman kita di dalam yang sudah memanggil keluar kita itu, apakah kita sendiri? Kita tidak bisa dengan keinginan kita sendiri, oh aku tak nang gereja wis. Aku tak tiba-tiba keinginan kita, aku tak berhenti dosa wis.
Tidak bisa kekasih Tuhan. Tabiat manusia itu berdosa. Kehendak manusia itu jahat. Kalau ada muncul keinginan kita ke gereja untuk bertobat, itu dari Tuhan karya Roh Kudus. Ya, saya bacakan Mazmur 85 ayat 2. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi banyak segala dosa mereka. Ini Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita, ini Tuhan yang sudah memanggil kita keluar dari kegelapan kekasih Tuhan. Dosa kita diampuni pertama. Dosa kita sudah diampuni. Ya, ini langkah awal kita untuk kita berani masuk, melangkah menuju ke gereja. Berkumpul bersama-sama dengan orang-orang kudus yang lain. Lebih tepatnya orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Dikuduskan oleh darah Kristus. Kita harus mensyukuri hal ini. Secara pribadi saya tidak henti-hentinya bersyukur akan hal ini, akan ayat ini. Bahwa Tuhan yang sudah mengampuni, ya saya ulangi lagi. Engkau telah mengampuni kesalahan umatmu, telah menutupi segala dosa mereka. Ayat lain Raja Daud mengatakan, berbahagialah mereka yang engkau ampuni dosanya, yang engkau tutupi pelanggarannya, yang tidak engkau ingat-ingat kesalahannya. Itu Raja Daud katakan. Berbahagia di sini bukan karena mendapatkan berkat yang banyak, bukan karena mendapatkan apalah materi. Memang benar, kita selama kita hidup di dunia kita butuh materi. Kita butuh hal ini, itu tidak lepas dari kebutuhan kita. Tetapi bahagia yang dimaksud oleh firman Tuhan saat ini adalah bahagia karena keselamatan dari Tuhan. Karena pengampunan di dalam darah Kristus. Pengampunan dosa karena kita percaya bahwa Yesus sudah mati di salib untuk menebus dosa kita. Kebahagiaan ini yang harus kita syukuri. Kita bersyukur kalau malam, apakah kebahagiaan seperti ini masih ada dalam kehidupan kita? Ataukah kebahagiaan kita tergantung dari hal-hal materi? Kalau kita dapatkan berkat, kita bahagia. Kalau tidak dapatkan berkat, kita tidak bahagia. Tidak seperti itu kekasih Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita berbahagia karena pengampunan yang dari Tuhan. Keselamatan yang sudah Tuhan berikan cuma-cuma dalam setiap kita. Karena Tuhan sudah memanggil kita keluar dari kegelapan. Tanpa kita dipanggil keluar dari kegelapan, kita akan tetap tinggal dalam kegelapan itu selamanya. Dengan kekuatan kita tidak akan mampu keluar dari kegelapan itu. Kegelapan itu kita akan mengikat kita dari hari lebih lagi, diikat lagi. Tidak akan mampu keluar dari situ kita, kekasih Tuhan. Ikatan dosa ini, kalau bicara mengenai kuasa kegelapan, harus kita perangi. Kita putuskan, kita patahkan dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan kuasa kegelapan. Tapi kalau ikatan dosa ini berbicara mengenai keinginan kita manusia, tabiat nafsu kita manusia, jangan pernah diperangi kasih Tuhan. Keok sendiri kita, jangan pernah. Orang yang jago doa puasa sekalipun kalau itu berbicara mengenai keinginannya sendiri, jatuh dia. Saya katakan dengan kasih Kristus saat malam hari ini. Saya pernah diajak teman saya ke tempat komplek istilahnya, saya katakan. Itu rumah kaca itu, tapi rumah kaca etalase itu bukan barang-barang. Itu etalasenya adalah cewek-cewek yang cantik, bibirnya merah. Ya, apalagi di luar negeri itu hari-hari biasa aja pakaiannya minim, apalagi di tempat etalase tambah ndak karuan pakaiannya. Saya diajak ke tempat itu, saya enggak mau. Waduh, iman saya lagi kuat. Kalau enggak kuat, di sana enggak ada yang melarang untuk berbuat dosa, enggak ada kekasih Tuhan. Di tempat itu enggak ada yang melarang. Teman saya ngomong, wes kok kamu di hotel aja metu-metu, aku mbak arek-arek lainnya sing metu, sing jalan-jalan, kamu tetap aja di hotel, di kamar. Enggak, saya enggak berani. Iman saya lagi kuat. Kalau saya lagi galau, kalau saya lagi lagi lemah imannya, apa enggak terseret kepada hal-hal seperti itu? Saya enggak mau. Bukan saya mau, aku doa puasa, aku kuat, aku enggak akan jatuh. Saya enggak berani melakukan hal seperti itu. Saya lari, saya berusaha lari dari hal kekasih Tuhan, dari tabiat-tabiat, dari keinginan-keinginan. Jaga diri, lari dari hal seperti itu. Enggak akan mampu siapapun kita, saya katakan. Kalau menghadapi keinginan daging kita. Tapi kalau kita menghadapi dunia, permasalahan hidup, kita harus gunakan iman kita.
Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, yang mendengarkan setiap doa kita. Perhatikan kasih itu. Allah yang hidup mendengarkan setiap doa kita. Ini kalau kita sedang menghadapi pergumulan dunia ya, permasalahan. Allah yang hidup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mendengar setiap pergumulan doa kita. Ini yang saya alami pribadi. Ya. Kita belajar di sini, kita yang sudah dipanggil keluar itu, kita meninggalkan segenap tabiat lama kita. Kita masuk lebih dalam lagi. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan, itu A. Kalau kita sudah tahu kehendak Tuhan itu putih. Kita jangan coba nego dengan Tuhan, kekasih Tuhan. Seringkali ya tanpa kita sadari. Tuhan ini cuma sedikit kok Tuhan. Aku enggak sampai mabuk Tuhan. Ini kita nego ya sama Tuhan ya. Tuhan, ini aku sedang kumpul sama teman-teman ini. Sebentar tok ini. Cuman satu sloki tok. Tuhan ini cuman satu batang ini Tuhan. Sudah besok enggak lagi. Atau kita katakan yang lain. Tuhan sudah hari ini yang terakhir wis Tuhan. Besok aku enggak akan berbuat dosa lagi. Kira-kira besok dia berbuat dosa lagi enggak? Pasti berbuat dosa lagi saya katakan. Kita bertobat itu bukan besok. Tetapi saat hari ini. Malam hari ini. Sekarang ini. Di saat kita mendengarkan suara firman Tuhan, di saat hari itulah kita harus berjalan seturut kehendak firman. Sekali lagi, kalau kita sudah tahu kehendak firman Tuhan, jangan kita nego. Jangan kita nego. Ya, kekasih Tuhan, jangan sampai apa yang terjadi dalam kehidupan keluarga Lot terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memerintahkan kepada Lot setelah dibawa keluar dari daerahnya. Tuhan memerintahkan Lot untuk pergi ke pegunungan. Tetapi Lot nego, Tuhan izinkan aku lari ke lembah Senear, ingat saya. Tuhan mengizinkan hal itu. Membiarkan Lot dengan pilihannya. Hati-hati kekasih Tuhan. Kalau Tuhan membiarkan kita dengan pilihan kita. Hati-hati kalau kita sudah tahu kehendak perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan kita nego sama Tuhan. Tuhan memerintahkan sesuatu, melarang sesuatu, berarti Tuhan tahu sesuatu dalam kehidupan kita. Hati-hati saya katakan. Jangan sampai seperti Lot dibiarkan sama Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Siapapun kita saat malam hari ini, kita datang bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini mengoreksi setiap kita. Jangan sampai kehidupan kita seperti Lot. Sekali lagi, Tuhan memerintahkan Lot untuk pergi pergunungan, untuk lari ke pegunungan. Tapi Lot memilih untuk lari ke lembah. Dan kita tahu apa yang terjadi di akhirnya, di akhir ini. Lot hancur kehidupannya. Dia jatuh. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan datang, kita bersyukur. Mengingatkan kita dari ke sehari, kita mengucap syukur. Kita datang kepada Tuhan saat hari ini. Bersama-sama kita angkat satu lagu. Bapa, Engkau mengenalku. Haleluya. 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 Mengenal kami Tuhan. Amin. Haleluya. 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 Apa Engkau mengenalku lebih dari
siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Keluar kekasih Tuhan, keluar dari kebiasaan, keluar dari kegelapan itu. Kita harus berhenti dengan segala tabiat-tabiat lama kita di tengah wadah komunitas kita, di tengah gereja kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bertanya kepada Tuhan, apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai Bapa, Engkau mengenalku. Kita nyanyikan lagi sekali lagi. Bapa, Engkau mengenal kami Tuhan, setiap kami. Haleluya, 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 amin. Iya Tuhan, amin, amin, amin. Ceritaku, haleluya, ini kami Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau tetap memiliku, amin, haleluya. Lupakanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Ini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Ku ikuti panggilan-Mu, amin. Kita katakan bersama-sama, ku ikuti panggilan-Mu, amin. Panggilan-Mu, ku kan setia sampai. Ku ikuti panggilan-Mu Tuhan, ku ikuti panggilan-Mu. Sekali lagi, ikuti panggilan-Mu, haleluya, setia sampai akhir hidup. Amin, amin Tuhan Yesus, haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau sudah memanggil kami keluar dari kegelapan.
Membawa kami, Tuhan, menaruh kami di atas batu karang, mengenal Engkau sebagai Allah Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu membentuk, memproses setiap kami, Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu, Tuhan. Kiranya kami dijauhkan dari sikap-sikap yang tidak sebenarnya, yang tidak sesuai kebenaran firman-Mu, dari roh-roh agamawi kami dijauhkan, Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kami umat-Mu boleh hidup bersama-sama, dibentuk bersama-sama, Tuhan, dalam gereja-Mu, Tuhan Yesus. Untuk kami boleh bisa saling menerima, Tuhan, satu dengan yang lain di dalam segala keberbedaan kami, Tuhan. Engkau tolong kami dijauhkan dari segala roh pemecah, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala roh-roh perpecahan yang mempercerai-beraikan umat-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, segala roh agamawi ini kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kami umat-Mu bersama-sama hidup di dalam kehendak-Mu, Tuhan. Untuk kami bersekutu bersama-sama, Tuhan Yesus, di dalam kasih karunia-Mu, Tuhan, yang sudah menyelamatkan kami. Tolong kami untuk mengerti kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Kami ikuti kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami. Jangan kami mengikuti kehendak, kemauan dan pilihan kami sendiri, Tuhan Yesus. Kiranya kehendak firman-Mu itu menuntun setiap pribadi kami, Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Meteraikan dalam setiap kami, menjadi rema dalam kehidupan kami. Menuntun, memimpin setiap langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, yang mendengar setiap pergumulan kami, doa umat-Mu. Umat-umat tetebusan-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, kekasih Tuhan. Kita sudah menyelesaikan ibadah renungan kita malam hari ini. Sampai ketemu lagi di hari-hari berikutnya, di hari Rabu dan hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.